Lebih baik dan lebih tenang apabila berkata benar walaupun ada konsekuensi yang akan diterima. Sebab berbuat dusta atau bohong kepada orang yang terbiasa berkata benar seperti menindih jiwa orang yang didustai. Sementara bagi si pembohong, dusta menyebabkan jiwanya kian lama kian kasar. Ada pepatah Arab menyebut, tinggalkanlah berbohong, meskipun pada mulanya engkau memandang bohong itu akan memberi manfaat bagi dirimu, padahal pada hakikatnya ia mendatangkan bahaya. Berkatalah benar, meskipun pada mulanya engkau memandang berkata benar akan memberi bahaya, padahal pada hakikatnya ia akan memberi manfaat padamu. Pada tahun 1934 terjadi suatu pembunuhan sadis di padang upang-upang sebelah Lubuk Basung. Beberapa hari lamanya pembunuhan itu dicari, hingga akhirnya beberapa orang yang diyakini sebagai pelaku berhasil ditangkap. Setelah diperiksa polisi, mereka tidak mengakuinya. Di antaranya ada yang pandai menjawab, pura-pura menitikkan air mata. Polisi merasa kesulitan untuk membujuk para pelaku itu mengaku. Polisi membawa saya mengunjungi pembunuh-pembunuh itu ke dalam rumah tahanan. Yang paling pandai di antara mereka dapat saya bujuk untuk mengaku. Di antara bujukan yang masih saya ingat sampai sekarang adalah sebagai berikut. Tidak mengakui kesalahan sebetulnya hanya menyusahkan hati saudara saja, karena hati kecil sebenarnya melarang saudara berdusta. Sepandai-pandai saudara berbohong, polisi akan berusaha melengkapi bukti atas kesalahan saudara. Semakin saudara tidak mengaku kesalahan, padahal bukti sangat lengkap, bertambah berat hukuman yang akan dijatuhkan hakim, dan jiwa saudara semakin bertambah menderita. Di akhirat, hukuman untuk saudara tidak pula ringan. Di dunia, hakim dapat kita kecoh, tapi Allah tidak dapat kita dustai. Sebelum saudara mengaku, nyawa orang yang saudara bunuh itu akan selalu mengganggu hati saudara. Tidur pun tidak enak. Kadang-kadang dia datang dalam mimpi. Tanpa saudara sadari, saudara akan memekik-mekik ketika tidur. Akhirnya terbuka juga rahasia pembunuhan itu. Namun, jika saudara mengaku terus terang, dari sekarang perkara ini segera diperiksa, hakim bersenang hati dan ringan pula beban saudara. Saya percaya bahwa kini amat berat rasanya beban yang menghinggapi saudara. Saya rasa makan pun saudara tidak enak. Jika saudara mengaku, hati saudara akan tentram. Percayalah. Mereka termenung. Di antara pelaku yang pintar bicara tidak berkata-kata lagi, karena perasaannya telah saya ketuk. Yang lain sudah tampak perubahan mukanya. Beberapa menit sesudah saya bicara, saya pun pergi. Sebelum berangkat, saya ucapkan beberapa pesan terakhir. Pikirkanlah, wahai saudara, semalam ini, dan tolonglah ringankan pekerjaan polisi. Esok paginya, ketua polisi datang kepada saya. Kami ketika itu bersama ayahanda almarhum Dr. Karim Amrullah menghadiri konferensi Muhammadiyah. Anda telah berhasil, kata ketua polisi. Tidak berapa lama sesudah Anda pergi, semua pelaku sudah mengakui kesalahannya, katanya dengan gembira. Apa yang Anda katakan di hadapan mereka? Tanya Abuya dengan gembira. Biasa saja, jawab saya. Lalu saya terangkan cara mengetuk hati mereka. Abuya senang sekali. Menurut keterangan ketua polisi, sesudah mengaku, mereka merasa tenang. Hanya satu lagi yang mereka pikirkan, yaitu berapa tahunkah mereka akan dihukum.